Kata Yesus, aku ini diutus loh kepada bangsa Israel saja. Itu kata Yesus. Aku ini bukan Tuhan, aku ini hanya utusan. Aku ini sekedar utusan yang diutus untuk kaum Bani Israel. Itu kata Yesus. Tapi kenapa kitab kamu injak-injak, Gus? Hagus? Ya, kami diutus kepada bangsa Arab. Siapa itu? Yang diutus ke bangsa Arab siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengutus Paulus menjadi rasul? Bong, saya itu percaya Yesus bukan karena diajarin orang. Saya bergumul sendiri 10 tahun, berpuasa. Minta Tuhan sendiri yang ajarkan saya untuk mengerti apa yang di dalam surat-suratnya yang tersirat, apa yang di dalam hidup saya masih kurang beres. Saya minta ditunjukkan ayat-ayat mana yang Alkitab yang harus saya baca supaya saya bisa perbaiki diri. Itu. Jadi dibandingkan Quran, mau dibaca 1000 kali pun yang datang tuh bukan penolong tapi jin, setan, gundurwo. Nah, untuk apa? Kita lihat, baca Alkitab sampai mendalam sambil puasa. Dalam tidur kita bisa melihat apa hidup kita itu yang benar, yang mana, yang salah itu gimana. Dikasih lihat sama Tuhan. Nah, bahkan juga dalam hidup sehari-hari ketika kita putus asa, tiba-tiba seperti ada orang datang membantu kita, orang yang tidak kita kenal. Nah, itu baru kemudian beberapa hari kemudian kita ingat, oh ternyata Tuhan berkata, aku akan memberikan kamu alat penolong. Nah itu, nah orang yang diutus itu bukan orang, tapi malaikat yang diserupakan dengan manusia. Dia membantu saya, melepaskan saya dari segala jerat saya. Tapi maaf ya, ini bukan masalah hutang loh. Masalah kehidupan dan masalah sakit penyakit. Itu yang saya rasakan. Itu jadinya nggak usah diajarin. Saya percaya mutlak firman Tuhan itu adalah ya dan amin, terjadi. Sebab Yesus ini berkata, perkataanku tidak akan berlalu walaupun langit dan bumi berlalu. Nah, ini jadinya barang siapa percaya padaku, ia turut juga melakukan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu, supaya kamu tahu bahwa aku menyertai kamu. Itu tertulis dalam Quran, dalam Alkitab. Jadi nggak mungkin kita terpeleset untuk memahaminya. Begitu. Sekian. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu percaya kepada Yesus, lantas kenapa kau menuhankannya? Kenapa kau menyembahnya? Sementara Yesus itu tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu kamu tidak sedang percaya kepada Yesus. Jadi curhatanmu ini, ya itu hanya pepesan kosong. Karena apa yang kamu ceritakan ini semua juga orang alami. Kami juga umat Islam. Ketika kami berdoa, kami merasa Allah itu hadir memperkenalkan doa kami. Ketika kami sakit, kami juga berdoa dan kami merasa Allah itu hadir memberikan kesembuhan kepada kami. Ketika kami punya masalah, kami berdoa. Kami merasa Allah mengeluarkan kami dari masalah-masalah kami. Jadi kebenaran itu tidak seperti itu adanya. Kenapa? Karena mutlak Allah semesta alam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia Hindu, mau dia Buddha, Allah itu Maha Penyayang. Dia sayangi semua makhluknya. Tetapi yang menjadi kaidah kebenaran itu adalah siapa penyembah yang benar itu. Siapa yang menghambakan diri kepada Sang Pencipta itu. Ya, jangan kamu pikir kamu menyembah manusia, lantas kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyanyiakan kamu sebagai ciptaannya. Tidak. Kamu tetap diperhatikan. Makanya kamu dipertemukan dengan saya. Karena Allah memperhatikan kamu, karena Allah menyayangi kamu. Allah menginginkan kamu itu menjadi sehat, menjadi waras, menjadi penyembah yang benar, bukan menyembah kepada ciptaannya berupa Yesus.
Jadi curhatanmu itu tidak kena kepada sasaran. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus Paulus menjadi rasul? Jawab. Kamu ini berarti belum pernah baca itu surat Al-An'am ayat 92 ya, Pak? Kami mengutus Muhammad untuk Mekah. Udah baca dulu Quranmu sampai habis dari Al-Fatihah 1 sampai An-Nas 6. Baru kalau udah khatam itu, boleh kamu ajak saya diskusi. Al-Quran surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haylaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Dan Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud sebelumnya, dan engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara apa yang difirmankan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, mereka selalu memelihara salatnya atau ibadahnya. Apa yang kamu permasalahkan di ayat ini? Ya, Pak, bedanya itu antara kitab dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada tertulis, barang siapa tidak membantu Allah, Allah akan tambah dosanya. Nah, di Alkitab tuh nggak ada ceritanya kayak gitu, Pak. Coba carilah ayat yang serupa An-Nisa 85 di dalam Alkitab ya. Saya tunggu 5 menit. Ya, itu makanya saya katakan Anda itu umat bocor halus. Apa itu bocor halus? Ya, bodoh, ya, kemudian modal congor, halusinasi, dan asumsi. Nah itu, ya itu yang saya maksud bocor halus. Jadi bocor halus itu bukan tanpa kepanjangan. Bodoh, modal congor, halusinasi, dan asumsi. Bukti, Anda menuduh Al-Quran, tapi Anda buta terhadap kitab yang Anda ambil dari kitabnya agama lain. Anda sudah merampok kitabnya Yahudi, tapi Anda tidak pelajari. Nih, saya ajarin ya, dengarkan baik-baik. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kutukilah kota Meros. Ya, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan, menolong Tuhan. Ya, mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kutukilah Meros, kutukilah akan segala orang dan seisinya dengan kutukan kepahitan, karena mereka tidak datang memberi bantuan sebagai pahlawan berjuang untuk Tuhan, untuk Hasem, untuk Allah. Ya, itu apa itu namanya dalilnya? Bilangan 25 ayat 11. Ayat 13. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena dia giat membantu, membela, menolong Allahnya, dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Ayo. Ya. Jadi Anda itu, saya katakan Anda itu adalah umat bocor halus, bodoh, modal congor, halusinasi, dan asumsi. Gimana? Anda belum paham sampai di sini? Kalau Tuhan di dalam kitab yang kamu rampok dari agama lain itu juga butuh bantuan, butuh pertolongan. Bahkan dia membunuh
menghanguskan semua satu bangsa oleh karena dia tidak dibantu. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Allah. Tidak datang membantu Allah sebagai pahlawan. Anda kalau masih sehat pasti malu dengan pertanyaan Anda tadi. Ya, ini lagi muncul onta dongo. Nah, lu baca dong itu bilangan 6 ayat 5. Apabila seorang menjadi nazir Allah, syaratnya lu jangan lupa hafalin. Aduh, goblok itu gratis, tapi dibegoin nama agama itu benar-benar sunatullah. Benar nggak? Itu apa yang ditulis Al-Maidah 101, 102. Surah Al-Maidah ayat 101, 102. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Orang beriman yang diseru, orang beriman. Bukan orang kafir. Janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu yang jika diterangkan kepada kalian, itu bahkan justru balik menyusahkan kalian. Ini adalah pertanyaan yang dimaksud di sini adalah pertanyaan yang tidak ada kebaikannya. Perkara yang tidak ada gunanya. Perkara yang tidak berlaku dan tidak ada kaitannya dengan syariat agama. Perkara yang mengakibatkan beban-beban berat dalam syariat. Perkara yang akan membuat mereka sedih. Si penanya ini sedih. Seperti keadaan nenek moyang mereka. Bagaimana keadaan nenek saya di surga? Bagaimana keadaan nenek moyang saya di neraka? Jadi perkara yang akan memburukkan diri mereka. Yang memberatkan mereka untuk mendengar daripada jawaban pertanyaannya, itulah yang dimaksud di ayat ini. Ya, semua pertanyaan tersebut harus merupakan kaitannya dengan syariat, karena ini adalah seruan kepada orang beriman yang lagi belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan asbabul nuzul ayat ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, semoga jangan ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku perihal suatu masalah dari orang lain. Sesungguhnya aku suka bila aku menemui kalian dalam keadaan dada yang lapang. Di ayat 102, jika kalian menanyakan tentang ketika diturunkannya Al-Quran, maka diterangkannya kepada kalian. Jadi pertanyaan itu hendaknya ditempatkan pada tempatnya. Ini khusus pada orang beriman ya, karena seruannya itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang kafir. Nah, seperti ketika Al-Quran diwahyukan secara umum, maka orang-orang itu akan bertanya tentang penjelasan maksud ayat yang dimaksud, yang masih muskil atau hukum yang masih samar dalam waktu yang masih mungkin diturunkan wahyu, kelanjutannya maksudnya. Maka jelas di situ posisi Rasulullah Muhammad SAW akan menerangkan. Kenapa? Karena orang-orang pada masanya memang sangat memerlukan, sangat membutuhkan penjelasan. Nah, hal itu sangat mudah bagi Allah jika untuk menjelaskan apa yang mereka tanyakan dan menjawabnya oleh Rasulullah. Pertanyaan Rasulullah inilah kemudian yang disebut dengan hadits. Jadi, maksudnya dari ayat ini adalah janganlah kalian menanyakan hal-hal yang kalian sengaja memulai mengajukannya dan tidak ada tujuan yang kaitannya dengan hukum syariat, dengan hukum agama. Seperti yang diceritakan di dalam asbabul nuzul daripada pewahyuan ini. Ada yang bertanya kepada Rasulullah. Orang lagi pengajian, Rasulullah lagi buat kajian, Rasulullah lagi menyampaikan pewahyuan, tiba-tiba ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah onta saya? Onta saya hilang kemarin." Ini kan seperti ini yang dimaksud daripada ayat ini. Lalu kemudian ada lagi yang berdiri pada saat itu. Belum lagi dijawab yang satu, berdiri lagi yang satu dengan bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah kakekku sekarang? Di manakah ayahku sekarang? Di manakah buyutku sekarang?" Nah, itulah makanya ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu dan seterusnya. Ya wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menanyakan sesuatu di mana sesuatu itu akan memberatkan kamu. Seperti itu. Kalian itu tanyanya itu remeh-temeh. Yang anak manusia itu Yesus. Yang anak manusia itu Yesus. Kurang jelas? Kenapa Yesus menyebut dia setiap kali menyebut anak manusia?
Dia mengatakan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia diberi segala kuasa. Anak manusia akan datang kedua kalinya. Anak manusia itu Yesus mengacu pada kitab Daniel 8 ayat 13. Anak manusia ini diberi kuasa oleh Bapa, kekuasaan yang kekal tidak berkesudahan. Maka itu saya menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Apa salah? Kekuasaan yang kekal, raja yang kekal. Ya, nabimu mati, semua nabi mati, semua raja mati, Yesus masih hidup. Ini saya tanggapi ya. Jadi ketika ada ucapan di dalam gospel anak manusia diberi kuasa, anak manusia ini dan ini, itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan oknum yang menginginkan Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan. Itu saudara Kristen harus pahami dengan baik. Lalu kemudian Anda mengacu kepada kitabnya anak daripada Nabi Daud, anak dari hasil poligaminya, yaitu Daniel. Daniel ini adalah anak dari istri kedua. Oh, ternyata kitabnya anak poligami ini juga dijadikan sebagai acuan pembenaran iman. Alhamdulillah. Di dalam Daniel 8 ayat 13, isi itu tidak ada menceritakan tentang apa yang saudara paparkan. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara. Kudengar seorang yang kudus berbicara. Dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu. Berarti di sini ada beberapa orang kudus. Kalau Anda menjadikan anak manusia itu suci, nah di sini dalilnya Daniel 8 ayat 13. Kemudian kudengar, ini ada yang mendengarkan. Aku mendengarkan seorang yang kudus berbicara. Dan aku juga mendengarkan seorang kudus lain berkata kepada orang yang berbicara itu. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dalam kefasikan dan kebinasaan. Tempat kudus yang diserahkan dan dari bala tentara yang diinjak-injak. Jadi tidak ada kaitannya dengan Yesus yang adalah anak manusia. Anda salah mendudukkan kitabnya anak dari hasil poligaminya Daud sebagai acuan pembenaran Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 17 ayat 7, Yesus mengatakan, semua yang ada pada diriku itu berasal daripadamu. Sekarang mereka tahu bahwa apa yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu. Berarti Yesus bermujizat. Yesus mampu melakukan segala sesuatunya itu. Itu bukan dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Berarti apapun yang kamu lihat tentang Yesus, yang saudara lihat tentang Yesus, itu hanya diperintahkan dia untuk mengerjakan itu. Sebagai pembuktian kalau dirinya itu adalah nabi. Karena dia ditolak sebagai nabi. Sebagai pembuktian kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Karena dia ditolak pada masa itu sebagai utusan Tuhan. Tidak ada sedikit pun perilaku Yesus yang membuktikan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Dan memang tujuan Yesus datang bukan untuk mengajarkan dirinya Tuhan. Hanya penumpang gelaplah yang kemudian menuhankan Yesus dengan berbagai macam embel-embel yang tidak rasional. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, yang mengatakan anak manusia itu bukan Yesus. Ya. Yang mengatakan anak manusia itu duduk menjadi Tuhan, itu hanya orang oknum yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan, yaitu agen-agen Romawi yang catatannya sekarang Anda jadikan sebagai kitab suci, agar Anda pahami. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Allah Bapa tidak pernah disalib. Ya, Allah Bapa tetap di surga. Yang turun ke bumi ini yaitu Sang Firman menjadi manusia. Maka itu bisa mati disalib, tapi bangkit. Ya, sekarang di surga. Nabimu di kuburan, ya nggak bisa bangkit. Nunggu nanti akhir zaman diadili oleh Yesus Kristus. Paham? Nah, ini juga kesesatan berpikir. Yesus itu bukan Sang Firman. Yesus itu bukan Sang Firman. Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Apa yang Anda jadikan sebagai alasan? Firman itu telah menjadi manusia itu. Atau pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan Allah itu dan firman itu adalah Allah. Ini firman siapa? Ini ucapan siapa? Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Apakah itu firman Allah? Bukan. Apakah itu sabda Yesus? Juga bukan. Jadi kalau ini yang Anda jadikan alasan, Anda tidak akan pernah bisa menemukan titik kebenaran. Kenapa? Antara pemahaman konsep iman yang mengatakan sang firman menjadi manusia, Yesus membantah kalau dirinya itu adalah firman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara definisi dari firman itu adalah kehendak Allah. Nah, apakah kehendak Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Justru Allah menciptakan segala sesuatunya berdasarkan atas kehendaknya, berdasarkan atas firman-Nya. Bilangan 55 ayat 11. Dengan jelas Allah menerangkan di dalam kitab terdahulu apa yang Dia katakan. Semua yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia sebelum apa yang kuucapkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Berarti firman itu adalah kehendak Allah. Apakah Yesus itu adalah kehendak Allah? Ya, Yesus itu adalah ciptaan yang berasal daripada kehendak Allah. Yesus itu pada mulanya firman, betul. Itu sesuai dengan filsafat Himne Plato. Bahwa logos itu pada mulanya adalah kehendak. Dan kehendak itulah yang kemudian mengutus sang logos. Logos itu kemudian menyampaikan apa yang dikehendaki oleh sang pengutus. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah duta. Yesus itu adalah utusan. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan, hidup kekal itu ya bisa kamu peroleh ketika kau mengenal aku adalah utusan sang pengutus, yaitu Allah. Karena itulah kemudian saya mengatakan, kalau Anda sudah mengakui Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus disalib, Bapa tidak disalib, maka berhenti menuhankan utusan Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus pun mengajarkan murid-muridnya. Tapi sayang Anda bukan muridnya, jadi Anda tidak mendengarkan Dia. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Keluaran 3, ya, itu sangat jelas dikatakan di Keluaran 3 juga dijelaskan bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, Anda mencoba untuk membentuk ilah baru berupa Yesus. Itu adalah kesalahan yang fatal. Keluaran 20 ayat 3. Ya, jangan ada ilah lain di depanku. Tiba-tiba di abad pertama kau membuat ilah baru bernama Yesus. Maka itulah saya mengatakan, Anda sekalian adalah umat bocor halus. Saya harus katakan seperti itu. Kenapa saya katakan bocor halus? Karena apa yang ada dalam kitab yang Anda imani tidak sesuai dengan iman Anda. Bertolak belakang. Mudah-mudahan Anda paham sampai sini. Yang diuji itu yang statusnya tinggi. Tetapi orang yang menguji itu selalunya iblis. Tetapi Tuhan juga bisa menguji manusia. Tetapi manusia juga banyak menguji Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan mengatakan, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu untuk mencurahkan berkat? Itu terdapat di dalam Maleakhi 3. Ya, jadi yang diuji itu adalah orang yang berpangkat tinggi. Yang menguji itu hanya odong-odongan kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, ini error lagi nih. Ya, umat bocor halus kayak gini nih. Kamu katakan, saudara katakan, yang diuji itu adalah selalunya statusnya lebih tinggi daripada yang menguji. Biasanya yang menguji itu adalah iblis katanya. Loh, kamu belajar dari mana? Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 139 ayat 23. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Daud diuji oleh Allah. Ayo. Daud diuji oleh Allah. Kalau Anda mengatakan yang diuji lebih tinggi daripada yang menguji, berarti Daud lebih tinggi daripada Allah. Lalu kemudian kamu katakan yang menguji itu adalah iblis, berarti kamu mengakui Allah itu adalah iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Ibrani 11 ayat 17 ayat 19. Bagaimana kemudian dinyatakan Abraham diuji oleh Allah? Berarti Abraham lebih tinggi daripada Allah. Itu makanya aku bilang kamu itu umat bocor halus. Nggak ada ilmu, cuma asumsi belaka. Kemudian mencoba mengambil kitabnya Bani Israel lagi. Dari Maleakhi 3. Apa yang ingin kamu ajarkan di situ?
Ya, apa yang ingin kamu sampaikan di sana? Sementara dalil di Malaikat 3 itu jelas Allah mengutus utusannya, pesuruhnya, dutanya untuk mempersiapkan jalan kepada Allah. Makanya nabi-nabi itu semua adalah jalan menuju kepada Allah. Nabi-nabi itu menunjukkan jalan untuk menuju kepada agamanya, ajarannya yang sempurna. Ya, bagaimana Musa memberikan ajaran, bagaimana Daud memberikan ajaran, bagaimana Salomo memberikan ajaran, bagaimana Yesus memberikan ajaran. Makanya Yesus pun yang kau tuhankan itu jelas mengatakan, akulah jalan kebenaran yang hidup dan hidup. Itu diucapkan kepada siapa? Kepada Bani Israel yang menolak dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nah sekarang, apakah Kristen dengan konsep agamanya telah memperlakukan Yesus sebagai jalan? Tidak. Yang mereka jadikan jalan adalah ajaran Paulus, ajaran Lukas, Markus, dan seterusnya. Sementara Yesus mengajarkan adalah untuk menyembah hanya kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan menjadikan dirinya sebagai utusan Allah. Tapi itu ditolak oleh orang Kristen. Tidak menjadikan Yesus itu jalan menuju kepada Allah, justru menjadikan Yesus sebagai Allah, menabrakkan imannya untuk menyembah kepada Yesus. Karena itulah saya katakan, ketika Anda tampil sebagai debater, apalagi Anda adalah seorang pendeta, ajarkanlah kebenaran mutlak itu. Jangan ajarkan ajaran yang hanya bersifat asumsi dan halusinasi. Demikian. Siap, Pak. Anda akhirnya tidak bisa jawab kan? Mana bisa Islam menang debat? Ya, saya punya dalil. Anda tidak punya dalil, hanya asumsi liar. Makanya selalu jadi pecundang. Tidak mungkin bisa menang debat lawan saya. Anda boleh merasa menang di dalam debat, boleh menang. Silakan ambil pialanya, silakan Anda tenteng juaranya. Monggo. Itu tidak ada perkara bagi kami yang seperti itu. Bagi kami umat Islam hanya menyampaikan kebenaran. Anda mau terima alhamdulillah, Anda tidak terima astagfirullah. Kan udah selesai, sederhana bukan? Anda mengatakan Anda berbicara dalil. Dalil apa yang Anda sebutkan? Ya, dalil yang Anda gunakan untuk menuhankan Yesus hanya dalil-dalil orang-orang, bukan dalil yang Yesus katakan. Kalau dalil yang Yesus katakan, Anda sudah menjadi seorang Muslim tentunya. Yesus mengajarkan A, Anda mengikuti B. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi yang mengikuti Yesus itu syahadat, yang mengikuti Yesus itu sunat, yang mengikuti Yesus itu sholat, yang mengikuti Yesus itu puasa, beribadah, menyembahnya kepada Allah. Dialah pengikutnya, dialah murid-muridnya. Tapi yang mengaku di mulutnya pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tetapi melanggar semua apa yang dilakukan oleh Yesus, itu justru adalah anti-Yesus. Pikar Kristus. Mulutnya memuliakan Yesus. Perilakunya ya, menghinakan Yesus. Mengimani Yesus mati terkutuk. Ya, mengimani Yesus itu adalah utusan yang dikutuk oleh karena menebus mereka dari dosa kutuk, dosa maut, dosa waris, dan seterusnya. Penghinaan demi penghinaan Anda berikan kepada Yesus. Sementara Yesus tidak butuh semua itu. Yesus hanya butuh didengarkan perkataannya, diikuti ajarannya, instruksinya diterima dengan baik. Ya, aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku akan minta kepada Bapa untuk supaya Bapa mengirim seorang penolong lain. Dialah yang akan penolong ini datang setelah aku pergi. Dialah kelak yang akan mengajarkan segala kebenaran. Nah, sekarang Anda setelah mendengarkan instruksi Yesus itu, apa yang Anda lakukan? Anda hanya berhalusinasi, dan berasumsi. Oh tidak, oknum yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus. Apa buktinya? Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada Anda tentang segala kebenaran? Sementara perilaku dalam hidup keberagaman Anda justru meninggalkan segala hukum-hukum Tuhan. Lalu kebenaran apa yang Anda maksud? Menyembah kepada manusia, apakah itu kebenaran? Ya. Menjadikan sebuah ciptaan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri, apakah itu sebuah kebenaran? Tentu tidak, bukan? Yesus menunjukkan supaya menyembah hanya kepada Allah. Anda justru menunjukkan menyembah kepada Yesus. Apakah itu yang Anda maksud kebenaran? Tentu tidak. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh Yesus itu adalah oknum yang datang mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa.
Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kalau Anda katakan firman Allah itu ciptaan, dengan apa firman itu dicipta oleh Allah? Coba jawab, Sul. Ya, kamu jangan samakan dengan ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan kata jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bumi. Kalau untuk Yesus bukan jadilah, menjadi. Ya, Yesus menjadi manusia, maka itu Yesus meninggikan Allah Bapa yang mengutus. Yesus memuliakan Allah Bapaknya. Segala sesuatu yang aku sampaikan berasal dari Bapa. Ya, apa yang disampaikan firman Allah itu tidak kembali sia-sia. Terbukti Yesus kembali ke hakikatnya. Sekarang di kanan Allah Bapa. Nabi Arab masih di kuburan. Wujudnya apa? Debu tanah. Ya, paham kamu, Sul? Ini kesalahan orang-orang Kristen. Selalu mengatakan Yesus itu adalah firman. Yesus itu bukan firman. Pahami dulu. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan. Apakah Yesus itu perkataan? Bukan. Yesus itu manusia. Coba. Firman itu adalah perkataan. Nah, bagaimana, seperti apa, dengan cara apa Allah menciptakan perkataan? Dia dengan cara berkata. Makanya dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah perkataan. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Dan perkataan itu adalah Allah. Apa maksudnya? Perkataan Allah adalah Allah. Maksudnya kehendak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Karena pada diri Allah ada sifat al-kalam. Kemampuan berkata-kata. Nah, dengan cara apa Allah menciptakan firman? Dengan cara berfirman. Coba. Dengan cara apa Allah menciptakan Yesus? Ya dengan cara berkata. Makanya dikatakan, Gabriel datang kepada Maria, sampaikan kepada dia, aku hendak menjadikan dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itulah firman. Firman Allah kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan firman itu kepada Maria. Nah, apakah firman itu kembali dengan sia-sia? Tidak. Terbukti Maria hamil, Maria melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itu maksudnya. Pada mulanya adalah firman. Yes, benar. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang salah di situ. Tapi apakah kemudian Yesus itu adalah firman? Bukan. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan yang berasal daripada firman. Maka disebut pada mulanya adalah firman. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan, sekarang dia duduk di samping bapaknya. Siapa yang bilang seperti itu? Lukas, Markus. Dengan cara apa Lukas, Markus melihatnya? Apakah dia bisa meneropong sampai ke langit? Sampai dia mengetahui bahwa Bapa duduk di samping kirinya Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Loh, Lukas justru mengatakan, aku melihat Bapa loh. Aku melihat dia duduk di sebelah kirimu loh Yesus. Artinya ini siapa yang bohong? Lalu siapa yang bodoh? Percaya dengan pernyataan-pernyataan, ada Allah di sebelah kirinya Yesus duduk, dan Yesus di sebelah kanannya. Hanya orang bahlul yang percaya yang seperti itu. Hanya orang jahiliyah yang percaya dongeng-dongeng seperti itu. Sudah nyata Tuhan tidak bisa dilihat. Loh kok nyata-nyata kemudian ada orang yang mengajarkan. Aku melihat Yesus duduk di sebelah kanannya Bapa. Berarti dengan secara tidak langsung orang ini melihat Bapa duduk di sebelah kirinya Yesus. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu maksudnya adalah kemuliaan. Oke, sekarang Roh Kudus duduk di mana? Roh Kudus itu oknum. Dia datang katanya setelah Yesus pergi. Sekarang Roh Kudusnya di mana? Dia duduk di mana dia sekarang? Hayo. Mau kamu katakan dia duduk di dalam hati setiap orang Kristen? Berarti setiap orang Kristen itu adalah Tuhan. Karena sama seperti ketika Anda mengatakan Yesus 100% manusia, tetapi karena pada dirinya ada roh Tuhan, maka dia juga 100% ilahi. Nah, orang Kristen Roh Kudusnya mana? Ada pada diri masing-masing orang Kristen. Berarti orang Kristen 100% manusia dan 100% ilahi. Benarkah demikian? Hanya orang jahiliyah yang tidak paham apa yang saya sampaikan ini. Ketika Rasul Muhammad SAW itu mati, kemudian dikubur, jasadnya yang kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Allah. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Makanya belajar.
Ya, makanya belajar. Kenapa Yesus itu terangkat? Karena memang sudah dinubuatkan. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Di situ Yesus dinubuatkan panjang umur. Kenapa? Karena nyaris dibunuh. Ya, baca ayat 12-nya sampai ayat 13-nya. Aku akan mengirim malaikatku untuk menatang Yesus di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang terjadi. Yesus ditolong oleh malaikat, diangkat dia. Jadi apa yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Yesus, ya, itu tidaklah dibunuh, tetapi diangkat. Justru harusnya Anda itu malu untuk memaparkan itu. Karena terbukti manusia yang Anda tuhankan ternyata batal mati dan batal bangkit dari kematian. Jadi saya baru tahu Bang Suma, kalau di kitab mereka itu bukan firman-firman Tuhan. Ya, contoh Yohanes 20 ayat 2, mereka mengatakan itu bukan firman Tuhan, itu adalah cerita orang. Tapi yang bagus menguntungkan Yesus itu firman Tuhan. Yang tidak menguntungkan Yesus itu cerita orang. Luar biasa juga ya Bang ya, kitab mereka ini ya. Berarti kayak gado-gado di dalam kitab mereka itu, campur aduk. Cerita orang, ayat sisipan, firman Tuhan, campur aduk Bang, pokoknya Bang. Jadi JJ sama KC itu sama. Semalam KC saya pertanyakan juga seperti itu. Kelabakan juga, dia mengatakan cerita orang, Yohanes 20 ayat 2 itu bukan firman Tuhan katanya. Tapi di saat menguntungkan Yesus, dia mengatakan firman Tuhan. Kan luar biasa itu Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktumuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. 1400 tahun silam, ya, Allah sudah menjelaskan, Allah sudah menginformasikan, sudah menyampaikan kepada orang-orang yang berakal sehat bahwa kecelakaan besarlah bagi mereka yang menulis gospel dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah, ini adalah firman Allah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Mereka menulis keuntungannya apa? Cuma dapat pengikut. Apa ada bias kepada mereka? Tidak. Malah mereka itu dipancung, dipotong, ada yang ditenggelamkan, ada yang digoreng, dan seterusnya. Keuntungannya cuma sedikit, mudaratnya jauh lebih banyak dari perbuatan mereka membuat gospel dan mengatakan itu adalah dari Tuhan. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Fakta, semua penulis gospel mati, meninggal mengenaskan. Seperti itu Bang. Sebenarnya ya Bapak Jul, Allah juga bisa menguji manusia, iblis juga bisa menguji Tuhan. Jadi saling uji menguji itu ada pada individu, ada pada iblis, ada pada Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak bisa diuji, tetapi Tuhan juga bisa menguji, walaupun enggak bisa diuji, karena Tuhan Maha tahu segala sesuatu. Di dalam Alkitab itu ada Tuhan menguji, ada juga manusia menguji, ada juga iblis menguji. Jadi saling uji menguji itu perkara kehidupan manusia itu tetap ada. Jadi Bapak Jul ini pengkhotbah yang terbilang, yang statementnya panjang-panjang, yang jawabannya dan soalannya seperti khotbah, memang ganteng. Memang luar biasa. Memang hebat. Ya Bapak Jul. Oke Jul, udah minum kah belum Bapak Jul? Minum dulu deh Bapak Jul. Jangan banget serius. Jadi gini Saudara Pendeta Ji, keberadaan saya itu hanya menyampaikan kebenaran. Keberadaan saya
hanya untuk membantu teman-teman Kristen menemukan kebenaran dan menggunakan akal sehat dengan baik. Orang tidak akan pernah selamat ya hanya oleh karena dia kekeh mempertahankan iman buta. Ya. Tidak akan pernah ada orang yang bisa selamat hanya karena klaim buta. Tidak ada. Yang menyelamatkan itu adalah tentu adalah kebenaran. Poin kebenarannya kemudian bisa dicarikan dengan menggunakan akal sehat. Itu kaidahnya. Itu disiplin ilmunya seperti itu. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Allah itu bisa dicobai oleh iblis. Itu saya baru menemukan itu. Yang saya tahu, iblis itu justru sebelumnya adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Dan dia masih dalam kategori orang makhluk-makhluk kudus. Bisa dikategorikan sebagai malaikat. Pembangkangannya kemudian yang merubah mereka itu menjadi iblis. Jadi iblis itu tidak pernah mencobai Allah. Yang ada adalah iblis mencobai manusia. Yang ada adalah iblis mencobai perkataan-perkataan Tuhan. Bukan Tuhannya yang dicobai, tetapi pernyataan, firman daripada apa yang ada di atas muka bumi yang diciptakan oleh Allah. Contoh, ketika Lukas 4 ayat 1 dan seterusnya menceritakan tentang Yesus dicobai, dan juga Matius 4 ayat seterusnya dicobai, Yesus dicobai di padang gurun. Apakah yang dimaksud di situ adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Tidak. Bukan Yesus yang Allah di situ. Tetapi yang ingin dicobai itu adalah kebenaran dari firman Tuhan yang tertulis tentang anak Allah. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Makanya iblis itu mengatakan ada tertulis, kata iblis. Ada tertulis, ya, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau jika benar engkau adalah anak Allah. Dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 9. Kemudian kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu iblis ini berkata kepada Yesus, jika benar engkau anak Allah. Jadi yang ingin iblis tahu, apakah Yesus ini benar anak Allah? Apakah Yesus ini benar utusan Allah? Kalau benar, maka jatuhkanlah dirimu di sini. Sebab apa? Sebab kata iblis, ada firman Tuhan yang berbunyi, ya, jika engkau adalah utusan Allah, engkau adalah anak Allah, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya yang dicobai di sini adalah, betulkah Yesus ini utusan Tuhan? Bukan betulkah Yesus ini adalah Tuhan? Bukan. Jadi yang dicobai ini adalah ketetapan Yesus ini utusan Tuhan atau bukan. Yesus ini nabi atau bukan. Yesus ini rasul atau bukan. Kalau dia rasul, maka Allah akan mengirim malaikatnya untuk menolong Yesus. Nah, kemudian ini sudah dinubuatkan oleh Allah di dalam Mazmur 91. Bahwa di ayatnya diterangkan, aku akan mengirim malaikatku. Aku akan perintahkan mereka kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka malaikatku ini akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya, nubuatan Yesus akan diselamatkan, tidak dibunuh oleh tentara Romawi, itu betul adanya. Karena dia adalah utusan Allah, karena dia adalah anak Allah, maka Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang Yesus, menyelamatkan Yesus dari penyaliban. Maka di ayat 16-nya dikatakan oleh Allah dalam nubuatan ini, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini yang diimani oleh umat Islam, bahwa Nabi Isa atau Yesus itu diangkat ke langit dan dipanjangkan umurnya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Nyata, apa yang diimani oleh umat Islam itu terbukti sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Nabi Daud, Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Demikian. Anda Islam sok cinta Yesus, sok pengikat Yesus, ya, tapi Anda sekaligus menghujat Yesus. Ya, orang Islam menuduh Yesus mencuri keledai,
Padahal itu Yesus lakukan sebagai penggenapan dari nubuat yang sudah pernah disampaikan di kitab Taurat. Ya, Yesus bisa menyediakan keledai yang tidak ada menjadi ada. Itu Islam menuduh. Islam menuduh Yesus kawin seperti nabimu. Ya, Islam mengatakan mengikut Yesus. Apakah kamu sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Belum. Ya, apakah kamu pengikut Yesus sudah melakukan perintah Yesus untuk melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kematian dan kebangkitan Yesus? Dilakukan? Tidak. Tadi kamu sok pengikut Yesus, tapi sekaligus penghujat Yesus. Lihat aja nanti akhir zaman, kamu dan abimu diadili oleh Yesus Kristus. Jadi saudara Kristian, curhatan Anda ini semuanya hanyalah bualan dan wujud daripada kesakitan hati terhadap kebenaran yang ada dan gugurnya pembenaran yang Anda lakukan. Ya, Anda menuduh kami mencintai Yesus, tetapi kami menuduh Yesus yang tidak-tidak. Apa yang salah dengan kami berislam? Tidak ada yang salah. Kami tidak menyakiti Yesus, tidak menghujat Yesus. Yesus sujud, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Dia mengatakan adalah dirinya nabi. Apakah ada umat Islam yang membantah itu? Tidak. Bagaimana dengan orang Kristen? Membantah semua apa yang Yesus lakukan. Lalu kemudian kaitannya dengan tuduhan umat Islam menuduh Yesus Kristus itu mencuri keledai. Siapa yang menuduh? Justru kitabmu yang menuduh Yesus. Matius 21 ayat 1 dan seterusnya. Yesus mengambil keledainya orang tanpa dikembalikan, tanpa izin. Mengambil barang seseorang tanpa izin itu apa namanya? Mencuri kan? Nah, diterangkan di mana itu? Di kitabmu. Berarti kitabmu lah yang menceritakan Yesus mencuri keledai. Yang bahlul di sini adalah kalian yang mengimani kitab yang menuduh Yesus mencuri keledai. Jadi pakai rasio. Jangan menuduh kami menuduh Yesus itu sebagai pencuri keledai. Kitabmu. Lalu Anda berasumsi itu adalah nubuatan. Nah, inilah orang Kristen. Pandai-pandaian mengambil kitabnya Bani Israel, kemudian dia cocokkan. Makanya saya katakan kalian itu umat bocor halus. Mohon maaf, bodoh, modal congor, halusinasi, dan asumsi. Itu. Ya. Jadi apa yang Anda katakan bahwa itu adalah nubuatan, itu hanya cocok-cocokan. Kemudian saudara menuduh kami umat Islam menghujat Yesus karena dia adalah kawin. Justru Anda yang menghina Yesus ketika Yesus diceritakan dalam Lukas dan Matius, diciumi oleh Maria, ya, dibelai oleh Maria, dielus-elus oleh Maria, diminyaki oleh Maria, di depan umum lagi. Tapi Anda katakan itu bukan menikah, itu bukan proses pernikahan, berarti Yesus sedang berzina. Yang menghina di sini siapa? Gitu loh. Lalu kemudian ketika umat Islam mengatakan bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Allah itu diberikan istri oleh Allah, Anda mengatakan tidak, Yesus tidak beristri. Berarti menurut Anda Yesus itu laki-laki normal atau kagak? Dia makan, dia minum. Tentu makanan yang dimakan itu memiliki saripati. Saripatinya ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi kekuatan, tenaga, sehingga dia ngantuk. Ada yang menjadi sperma. Nah, Yesus menyalurkan spermanya dengan cara apa coba? Mimpi basah? Onani? Ya? Atau Anda ingin mengatakan dia impoten? Dengan mengatakan Yesus tidak menikah, berarti itu sama halnya Anda menghina Yesus. Anda menghujat Yesus telah melakukan pertontonan persinahan dengan Maria di depan umum. Jadi Anda lah yang harus belajar. Kemudian Anda mengatakan, kalau Anda pengikut Yesus, kenapa Anda tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh? Anda harus pahami, baptis itu apa? Baptis itu jelas adalah pentasbihan. Ya, mentahirkan manusia, meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Islam mengakui itu? Ya, dengan cara apa? Dengan sujud kepada Allah. Kemudian anak di sini adalah Yesus. Apakah umat Islam beriman kepada Yesus? Yes, umat Islam beriman kepada Yesus. Nah, rohku di sini apa? Roh ini adalah malaikat Jibril. Apakah umat Islam beriman kepada malaikat Jibril? Ya, beriman kepada
malaikat Jibril. Lalu kemudian umat Islam melakukan penyembahan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara dipercikkan air. Itu kan yang Anda maksud baptis. Baptis itu dipercikkan air kan. Umat Islam setiap saat mereka menyembah kepada Allah, mereka membasuh diri mereka dengan air. Berarti mereka sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam arti kata mereka mentasbihkan dirinya. Mereka mentahirkan imannya dengan mengakui Allah satu-satunya Allah yang benar. Anak yaitu Yesus adalah utusan kepada Bani Israel. Dan Roh Kudus adalah malaikat Jibril penyampai firman kepada para nabi. Udah selesai. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan di akhir zaman kelak Anda akan diadili oleh Yesus bersama dengan Muhammad SAW. Salah Anda. Kitab Anda menerangkan yang diadili, yang diusir adalah mereka yang menyeru Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang bernubuat demi nama Yesus. Yang bermujizat demi nama Yesus. Yang mengusir setan demi nama Yesus. Itu semua akan diusir, akan dihakimi oleh Yesus. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Allah. Jelas kan? Lalu dalam kitab Matius, Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk duduk di atas tahta, ke-12 tahta di kerajaan Allah. Lalu kemudian untuk apa? Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu aja. Yesus tidak menghakimi siapa-siapa. Dia hanya menghakimi ke-12 dari suku Bani Israel. Makanya saya katakan Anda harus belajar. Anda tampil sebagai debaters, jangan seperti teman-teman Anda. Seperti yang saya temani debat tadi malam itu. Cuman congornya yang panjang, asumsi doang. Bahlul, pingin kali dia disebut sebagai penyembah Allah. Padahal yang dia sembah itu adalah manusia. Yesus, dia ingin menjelaskan. Kami adalah penyembah Allah. Apa yang Anda katakan Anda penyembah Allah? Sementara Yesus itu adalah makhluk. Anda akui sebagai makhluk. Nah itulah makanya saya katakan bahwa ketika Anda ingin tampil sebagai debaters, mewakili agama Anda, bekali diri Anda dengan ilmu. Jangan asumsi. Ya Jul, bagaimana Allah berkata-kata kalau bukan ianya pribadi? Bagaimana Allah berfirman kalau ia tidak mempunyai susuk tubuh? Bagaimana Allah berfirman kalau ia tidak berinkarnasi? Bagaimana manusia bisa percaya Tuhan kalau ia enggak bisa wujud? Bagaimana umat mempercayai kalau suaranya pun enggak kedengaran karena ia enggak kelihatan? Jadi Tuhan itu benarlah ia mempunyai pribadi dan susuk tubuh sehingga ia bisa berfirman atau berkata-kata. Bukankah gitu Bapak Jul? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan Anda itu dijawab di dalam surah ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Semua pertanyaan-pertanyaan Anda tentang Allah itu sudah dijawab juga oleh Yesus di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Bagaimana kemudian Allah menceritakan tentang esensi Allah. Bagaimana kemudian Allah menciptakan dengan cara apa. Bagaimana kemudian Allah menunjukkan dirinya, jati dirinya dengan cara apa. Ya, Yesus sudah ajarkan itu. Di dalam Al-Quran, ayat yang saya bacakan tadi, Allah itu adalah esensi, adalah pribadi yang tidak ada yang berhak di hadapannya, tidak ada yang berhak dihadapkan padanya, baik secara uluhiyah atau ubudiyah, kecuali Dia sendiri. Tidak ada Tuhan selain Dia.
yang maha hidup, yang mempunyai seluruh hakikat kehidupan yang sempurna sesuai dengan keagungannya. Dia itu lagi maha mengatur dari segala apa yang ada di atas ciptaannya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ya, tidak ada istirahat baginya karena dia tidak mengenal lelah. Dia bukan makhluk. Semua yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi adalah miliknya. Tidak ada seorang pun yang berani maju memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Pengetahuannya meliputi segala makhluk-makhluk yang ada di masa lalu, sekarang maupun yang masa akan datang. Itulah Allah. Apakah dia wujud? Ya, wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Apakah Allah itu ada? Ya, ada. Apa buktinya dia ada? Dengan adanya alam semesta ini, dengan adanya kita selaku manusia, dengan adanya ciptaan ini. Dia ada sehingga dia mampu menciptakan. Adanya ciptaan, bukti adanya Allah. Kalau Allah itu tidak ada, maka ciptaan itu tidak ada. Bagaimana mungkin alam semesta ini ada, sementara yang menciptakannya itu tidak ada? Jadi itu jelas, itu kaidahnya. Anda tidak mampu melihat Allah, bukan berarti Allah itu tidak ada. Anda tidak mampu melihat akal Anda, bukan berarti akal Anda tidak ada. Itu fakta. Ya. Jadi kebenaran Allah itu absolut, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi karena kita ini adalah makhluk ciptaan yang punya dimensi terbatas, maka kita tidak mampu melihat secara langsung wujud daripada Sang Pencipta itu. Kata Yesus di dalam Yohanes yang Anda imani sebagai firman Tuhan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Musa mengajarkan, tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak ada orang melihat Tuhan bisa hidup. Semua akan punah. Bahkan alam semesta ini akan hancur lebur ketika esensi Allah itu wujud di atas muka bumi ini. Jadi itu yang perlu saudara pahami. Allah bukan makhluk sehingga dia tidak bisa digambarkan seperti makhluk. Iya Bang Jul. Makanya saya bingung sama mereka ini Bang Zuma. Kasihan sih sebenarnya mereka ini tersesat. Tapi mereka nggak mau mendengarkan umat Islam, pengen meluruskan. Mereka malah membangkang, membantah. Mereka ini kayak mana ya Bang Zuma ya? Sedih saya ngelihat mereka ini. Yang lebih menyakitkan lagi kalau mereka ini sampai mati masih juga menuhankan manusia. Ya Allah, betapa pedihnya neraka jahanam itu Bang Zuma. Nauzubillah min zalik. Subhanallah. Ngeri Bang Zuma. Benar Bang. Keberadaan kita di sini itu karena faktor kecintaan kita terhadap mereka. Kalau bukan karena itu, maka sudah cukup Islam ini bagi kita, bagi anak istri, bagi keluarga kita dan keturunan kita. Tapi karena kita sayang sama mereka, maka kita ingatkan kepada mereka. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran, minimal mereka mengikuti ajaran Yesus. Minimal mereka mengikuti ajaran, pengajaran, instruksi, perkataan Yesus. Minimal. Tapi kan tidak. Mulut mereka mengatakan mereka mencintai Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Tapi yang ada kemudian adalah justru kepercayaannya itu membuat Yesus itu murka. Karena dia percaya Yesus tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh, Yesus itu adalah duta Tuhan. Yesus itu adalah wakil Tuhan. Yesus itu adalah utusan, rasul dia. Nah, kemudian dia dituhankan. Meskipun Tuhan itu adalah jabatan yang baik, jabatan yang bagus, jabatan di atas segala jabatan. Tapi karena Yesus itu bukan Tuhan, maka Yesus akan murka. Makanya dia mengusir. Contoh sederhana, antara Bapak Presiden kita Jokowi dengan wakil presidennya. Ketika wakil presiden ini kita panggil sebagai presiden, dia pasti akan marah. Dalam arti kata dia tidak akan nerima gitu loh. Dia akan tersinggung. Ya. Saya cuma wakil kok dipanggil presiden. Pada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Amin, pasti dia akan marah. Karena dia bukan presiden. Dia hanya wakil, meskipun jabatan presiden itu tinggi.
jabatan tertinggi di suatu negara. Tetapi karena dia posisinya hanya wakil, dia tidak terima dipanggil sebagai presiden. Kecuali dikatakan sebagai atau yang mewakili. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia, dituhankan. Murka dia nanti, Yesus itu. Makanya Yesus menekankan bahwa mereka akan diusir dan mereka dikatakan sebagai penjahat oleh Yesus. Seperti itu, Bang. Itu tertulis dalam Al-Quran, kecelakaan bagi orang yang membuat kitab. Makanya kitab-kitab Al-Quran itu ditulis dan dikatakan itu dari Allah. Padahal itu karangan daripada wartawan, daripada bidat-bidat, ya, daripada Muhammad dan pengikut Muhammad. Begitu. Yang daripadanya hadir pada 7 abad dan diperbaiki pada 1924 dan dikonfirmasi 1985 di Kairo, Mesir. Itulah Al-Quran. Banyak yang enggak benar, enggak jelas. Yang lain lagi dimakan kambing dan itu diragui. Benar sekali. Peringatan itu tertulis di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan apakah itu benar adanya? Apa yang diterangkan 1400 tahun silam? Betul. Iya kan? Kitab pun hanya dituliskan oleh pengarang-pengarang kan? Lukas, kapan pernah bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Sekali aja, nggak pernah. Paulus, kapan? Nggak pernah. Dan mereka siapa di hadapan Yesus? Yesus nggak kenal. Kenapa? Karena murid-murid asli Yesus sudah dipesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tetapi datanglah kepada bangsa muridku, yaitu dari Bani Israel. Nah, ketika ada orang menulis untuk non-Yahudi, berarti itu bukan murid Yesus, tetapi menggunakan nama murid Yesus supaya dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Dianggap itu tulisan muridnya Yesus. Murid yang taat pasti akan mendengarkan perkataan Yesus. Makanya dikatakan oleh wartawan, ya, dalam kitabmu. Jadi kitabmu itu hanya tulisan wartawan yang menceritakan tentang Yesus, kitabnya Yesus, dan murid-muridnya Yesus. Jadi mereka ini hanya menuliskan, menceritakan tentang kejadian yang terjadi antara murid-muridnya Yesus dengan kitabnya Yesus dan pengajaran Yesus dan Yesus itu sendiri. Sementara kitabnya ini hanya seperti cerita, kisah atau sejarah. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 18 ayat 19, Yesus dengan jelas menerangkan sesuai dengan perkataan wartawan, ya, bahwa konon ceritanya Yesus mengatakan, barang siapa, ya, yang menambahkan perkataan-perkataan di dalam kitab ini, maka Allah akan menambahkan malapetaka kepadanya. Barang siapa yang mengurangi perkataan-perkataan di dalam kitab ini, maka Allah akan mengurangi jatahnya dari kerajaan Allah. Itu perkataan Yesus. Konon ceritanya. Itu adalah ancaman Yesus. Nah, sekarang kitabmu setiap saat direvisi. Ya, yang tadinya tanduk kerbau, tanduk rusa berubah menjadi tanduk banteng. Itu perubahan yang sangat frontal. Jadi apa yang Anda terangkan tentang sanggahan Anda tentang Al-Quran, itu sudah benar. Al-Quran memang mengatakan celakalah mereka yang menuliskan gospel. Dan faktanya memang celaka, bukan? Kecelakaannya yang lebih dahsyat, di samping dia itu mereka dibunuh secara sadis, kecelakaan yang paling besar yang akan dia pertanggungjawabkan kelak adalah menyesatkan miliaran manusia dengan manusia ini menyembah kepada manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Bapak Jol, di mana dalilnya di dalam Al-Quran yang mengatakan Yesus diangkat ke sorga dan enggak disalib? Sila hadirkan dalilnya dalam Al-Quran. Ya, Bapak Jol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulallahi wa ma qataluh wa ma salabuh walakin syubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bih min ilmi illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina.
inna. Itu adalah pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Ya, bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam, menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam, ya, membatalkan, membantah perkataan orang-orang terdahulu yang berkata bahwa Nabi Isa atau Yesus mereka telah salibkan, sementara Allah membantahnya, ya, dengan tuduhan bahwa mereka telah membunuh, mereka telah menyalibkan Nabi Isa. Allah membantahnya, dan itu juga tertuang di dalam Mazmur 91 ayat 12, ayat 13 sampai ayat ke-16, bahwa dengan panjang umur Yesus atau Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah. Allah mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang Nabi Isa di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Juga diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 55, ya. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka illa, dan seterusnya, ilayya wa mutahhiru, dan seterusnya. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu akan menyampaikan Isa kepada ajalnya, lalu mengangkatnya ke sisi Allah. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Allah itu yang dipercaya oleh umat Kristen, Allah yang Tritunggal, yang mempunyai 3 pribadi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan Allahnya orang Kristen, Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, orang Yahudi hanya mengenal Bapa, Bapa Sang Pencipta, tetapi orang Yahudi tidak mengenal Yesus itu. Tetapi orang Kristen percaya Allah yang pencipta langit dan bumi itu adalah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu kesatuan. Oke. Ini adalah kebohongan. Yang dimaksud oleh Tritunggal oleh orang Kristen itu bukan sembahannya Bani Israel. Yang dimaksud Tritunggal oleh orang Kristen itu adalah Theos atau Zeus, yang adalah merupakan dewa-dewa yang diajarkan oleh orang-orang Romawi sebagai penjajah dari tanah Israel kala itu. Dewa-dewa ini kemudian dibungkus dengan sebutan Elohim, sebutan Yahweh, sebutan Adonai. Mereka orang-orang yang mengajarkan kekristenan pada awal mula itu kesulitan menyebut kata Elohim. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan budaya kekafiran dan kemusyrikan menyembah kepada dewa-dewa. Di dalam pengajaran Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel mengajarkan Allah itu satu, tidak ada yang lain. Tidak ada istilah Tritunggal, Trinitas, Trisakti, Trikwek-kwek. Itu nggak ada di dalam pengajaran para nabi. Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Allah sendiri yang mengucapkan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di ayat ketiganya, Allah yang maha suci lagi maha tinggi menekankan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Jangan ada padamu ada Tuhan lain di hadapanku. Lalu Kristen, yang adalah manifestasi dari perjuangan Romawi dan Yunani untuk membentuk pengajaran filsafat mereka menjadi sebuah tatanan konsep keagamaan, menjadikan di abad pertama sosok yang disembah oleh Bani Israel menjadi sosok manusia di dalam konsep kekristenan. Jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kristen muncul, membuat Tuhan baru dalam bentukan manusia. Padahal di dalam Yesaya 44 ayat 10. Siapakah mereka yang membentuk aku dalam rupa makhluk? Ya, lalu kemudian menuangkan aku ke dalam patung. Siapa mereka? Jawabannya adalah Kristen. Di ayat 11 yang dikatakan, mereka semua akan kubuat malu.
Maka hari ini, di mana-mana setiap kita berdebat, teman-teman Kristen itu pasti dipermalukan dengan lawan debatnya. Kenapa? Karena itu sudah merupakan nubuatan oleh Allah. Belum lagi di dalam kitab Kejadian, ya, ayat 12, Kejadian 12 ayat 3. Ya, di situ sangat terang dikatakan bagaimana Allah kemudian mengatakan, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapa yang berkati engkau Abraham. Maka wajar kemudian ketika di setiap debat orang Kristen itu nampak kelihatan Allah murka kepada mereka, dikutuki oleh Allah, sehingga apa yang diucapkannya itu selalu bertentangan dengan kodratnya sebagai manusia, kodratnya sebagai manusia yang waras. Selalu yang diucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang bertolak belakang dengan akal sehat. Mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu Tritunggal, tiga tetapi satu, satu tapi tiga pribadi. Konyol. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas, tiga di dalam satu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Hanya orang Kristen yang adalah penumpang gelap yang mengajarkan konsep ini. Mereka sadur dari filsafat, baik filsafat Mesir, filsafat Romawi, filsafat Yunani. Mereka sadur, lalu kemudian mereka mendirikan sebuah sekte baru bernama Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, Allah sang pencipta alam semesta tidak mau ada sosok lain di hadapannya. Tidak mau dia dipersekutukan dengan apapun. Dialah Tuhan satu-satunya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang perlu kamu pahami. Binatang itu nggak punya roh. Roh itu berhubungan dengan sang pencipta. Oke, bagaimana ya? Begini sekarang, manusia tahu ada yang menciptakan. Manusia mengerti ada Tuhan itu sendiri. Itu karena melalui rohnya. Pengetahuan tentang ketuhanan itu lewat roh. Sementara binatang itu punya jiwa. Mengerti enggak? Jiwa. Kenapa kamu ingin makan? Kenapa kamu merasa sakit? Kenapa kamu punya rasa punya rasa ingin kenapa manusia ingin berkembang biak? Naluri untuk berkembang biak itu ada, naluri untuk marah itu ada. Itu karena jiwa manusia itu sendiri. Itu ya, itu bedanya. Tetapi manusia punya roh. Roh itulah yang berhubungan dengan Tuhan. Makanya di Alkitab dikatakan kita berhubungan dengan Tuhan itu melalui roh kita sendiri. Karena Tuhan itu adalah roh itu, roh adanya. Oke, sekarang malaikat itu apa wujudnya? Malaikat tidak mempunyai fisik seperti kita, tetapi dia adalah roh adanya. Tidak punya jiwa seperti kita, mau makan, mau nge-seks apa, nggak ada itu. Binatang punya jiwa, tapi nggak punya roh, karena binatang tidak mengenal sang penciptanya. Oke, soal dibilang dia cerdas, binatang ada cerdas juga kalau diajar. Benar loh. Kenapa tidak? Oke? Semua makhluk hidup itu memiliki roh, tidak terkecuali binatang. Ya, semua makhluk hidup itu memiliki roh, tidak terkecuali binatang. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, kalau Anda tidak mampu belajar, tidak mampu memahami, maka ya pelan-pelan Anda belajar. Ya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 21. Siapa yang tahu bahwa roh anak manusia itu naik ke atas dan roh binatang turun ke bawah bumi? Ya, terjemahan lama, kita tidak tahu apakah roh manusia yang naik ke atas atau roh binatang yang turun ke bumi. Jadi binatang itu juga punya roh. Makanya saya katakan, saudara itu tidak memiliki ilmu, tidak memahami kaidah, hanya bicara asal-asal ngomong saja. Anda tidak paham apa itu roh, apa itu nafas, apa itu nyawa. Pada saat apa Allah mengatakan roh di dalam kitab sucinya, pada saat apa dia mengatakan nafas cahaya di dalam kitabnya, pada saat apa dia membicarakan nafas di dalam kitabnya. Anda mencoba untuk membeda-bedakan itu. Nah, itulah saya katakan bahwa memang sahabat-sahabat Kristen ini adalah kurang memahami, kurang pengetahuan tentang kitab suci. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, Allah kemudian apa? Menghembuskan nafas. Sama dengan binatang. Binatang dihidupkan juga dengan cara apa? Dihembuskan nafas. Bagaimana dengan roh? Roh itu adalah esensi, spirit yang disiapkan oleh Allah untuk digunakan hidup oleh makhluk. Binatang ada rohnya. Manusia juga ada rohnya. Nah, begitupun setan.
Begitupun iblis, mereka juga punya roh. Makanya orang Kristen itu ketika ditanya apa yang membedakan antara roh yang kalian sembah dan roh gentayangan, nggak bisa. Kenapa? Karena roh itu pada dasarnya adalah ciptaan, satu bentuk ciptaan yang fungsinya untuk menghidupkan jasad. Dia bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan. Itu yang perlu dipahami. Ya, jadi roh binatang, roh hewan itu sama-sama adalah roh. Yang membedakan kemudian antara roh binatang dan roh manusia adalah akalnya. Binatang tidak diberi akal, manusia diberi akal. Nah, yang membedakan antara manusia dengan hewan, dengan binatang ini, itu tadi yang saya katakan, akalnya. Jadi ketika ada manusia tidak berakal, tidak memfungsikan akalnya, tidak menggunakan akalnya, tidak mampu membedakan antara manusia dengan pencipta, antara Yesus dengan Tuhannya Yesus, maka dia ini sama dengan binatang. Diberi akal, tapi tidak difungsikan. Masih mending binatang. Memang dia tidak berakal, tidak berpikir, tidak bisa membedakan antara Yesus dengan penciptanya Yesus. Karena dia memang tidak berakal. Tapi yang celaka ini adalah manusia yang sudah diberi akal, diberi roh, tapi dia tidak mampu membedakan antara Yesus dengan Tuhannya Yesus. Karena itulah kemudian saya katakan, gunakan akal Anda supaya Anda bisa disebut sebagai manusia. Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena saudara Christian, Agus, Herni, kemudian saudara pendeta Triple G tidak lagi menanggapi VN saya, maka saya mohon izin undur diri. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi. Ya, mudah-mudahan masih ada yang mau ditambal. Kita akan kembali mengajarkan kebenaran bahwa Allah itu bukanlah makhluk. Yesus hanya menyembah kepada Allah. Bahwa Yesus hanya mengajarkan Islam, tidak pernah mengajarkan Kristen. Demikian para sahabat sekalian, akhir kalam dari saya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.